warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah salat subuh yang sama-sama dicinta oleh Allah SWT, bersyukur kepada Allah SWT karena di pagi yang segar ini kita masih mendapat karunia dan rahmat Allah sehingga kita ditakdir bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat salam semoga senantiasa melimpah kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga dan sahabat beliau serta para pengikut beliau sampai kiamat. Para jemaah sekalian, sebelum kita kaji kitab Tafsirul Quran yang menggunakan kitab Tafsirul Jalalain, mari kita tawassul dulu pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau, para aqtab, para awliya min awlihim ila akhirihim, para ahbab min awlihim ila akhirihim, khususnya pengarang kitab Tafsirul Jalalain yaitu Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat, berguna bagi kita dunia dan akhirat. Amin. Terus yang menyebabkan kita ada, bapak ibu kita, kakek nenek kita ke atas, saudara-saudara kita, guru-guru kita seluruhnya, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada. Yang masih ada mudah-mudahan Allah berkenan senantiasa memberikan tambahan kuat iman. Yang sudah tiada mudah-mudahan diampuni semua dosanya oleh Allah, diterima semua amal baik mereka, sehingga kita bisa berkumpul kembali kelak di surganya Allah SWT. Amin. Pagi ini sudah sampai pada ayat 111 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. وقالوا بسم الله الرحمن الرحيم. Wa qalu lan ngucap sapa kasirum min ahlil kitab, la yadkhula ora bakal mlebu
al jannata ing swarga illa angin man wong kana kang ana sapa man hudan iku tetep agama Yahudi. Hudan utawi lafat hudan iku jam'u haidin, jamak saking lafat haidin. Au nasara utawa wong kang tetep agama Nasrani. Qala ngucap dalika ing mengkono-mengkono lihat layat khulal jannata maul sopo Yahudul Madinati Yahudi Madinah wa Nasara Najrona lan wong-wong Kristen Najron lamma nadharu semangsani bantah-bantahan sopo Yahudi Madinah lan Nasara Najran baina yadayin nabiyyi ing antarane sandingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat tegese kolat ngucap sopo al yahudu wong-wong Yahudi la yadkhula ora bakal mlebu ha ing jannah illal yahudu angin wong kang tetep agama Yahudi wa qala ngucap sapa an-nasara wong Kristen la yadkhula ora bakal mlebu ha ing jannata ing jannah illan nasara angin wong kang tetep agama Kristen. Tilkal qawlatu utawi pengucap mengkono mau iku amaniyuhum pengucap goro syahwatuhum sesuai keinginane Yahudi lan Nasrani al batilatu kang batil. Kul ngucap wasira Muhammad lahum maring wong Yahudi Nasrani hatu nekanono sira burhanakum ing dalil sira hujjatakum kang dadi hujjah ing sira ala zalika ing atasi mengkono-mengkono qaul ing kuntum lamun ono sira kabeh sadiqina wong kang temen wong kang bener fihi ing dalem dalik. Jelasan sekarang ya. Wa qalu dan mereka orang-orang ahli kitab. Ahli kitab bukan orang ahli baca kitab, tapi ahli kitab ini adalah orang yang ahli ngotak-ngatik kitab suci sing ndak sesuai dengan keinginannya dirubah. Ahli kitab. Orang Nasrani dan orang Yahudi itu ngotak-ngatik kitab yang ndak sesuai dengan apa yang nyocoki Al-Quran, nyocoki dengan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, dihapus, diganti. Mereka berkata la yadkhulal jannatah, tidak akan masuk surga illa man kana hudan, kecuali orang yang beragama Yahudi. Jadi orang Yahudi itu ngenyek banget nang wong Islam. Tidak mungkin masuk surga kecuali orang Yahudi. Kata mereka ya. Ya sampai kiamat itu seperti itu. Adapun hudan, lapat hudan ini jamak dari haidin. Haidani hudan. Au nasoro, begitu juga orang yang beragama Nasrani.
Orang beragama Kristen juga mengucapkan demikian juga. Qala dzalik, berkata demikian. Demikian apa? Tidak akan masuk surga kecuali orang Nasrani. Yang maksud itu adalah Yahudul Madinati, orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Seperti misalnya Bani Nadir, sudah dijelaskan dulu itu. Bani Qainuqa itu Yahudi Madinah ya. Wa Nasara Najrana, dan orang Kristen Najran, orang Nasrani Najran ya, Madinah juga ini. Lamma nadharu, ketika mereka bantah-bantahan baina yadayin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, di sisi Nabi Muhammad SAW, kata orang Yahudi tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi. Kata orang Nasrani, tidak mungkinlah masuk surga kecuali orang Nasrani. Jadi yang punya surga itu hanya Yahudi dan Nasrani ya. Subhanallah. Ai qalal yahudu, maksudnya itu orang Yahudi berkata, la yadkhulaha illal yahud, tidak akan masuk surga kecuali orang yang tetap beragama Yahudi. Ya, kalau Yahudinya masih Yahudi mengikuti kitab Tauratnya Nabi Musa, iya memang, karena kitab Tauratnya masih asli murni ya. Seperti istri Rasulullah SAW yang bernama Sofiyah ya, Ummul Mukminin yang namanya Sofiyah, itu agama Yahudi, tapi Yahudi masih murni, Yahudi yang mengikuti kitab Tauratnya Nabi Musa. Itu sesuai dengan Al-Quran. Tapi kalau sekarang sudah diutak-atik kitabnya, sudah ada asli ya, kecuali Al-Quran. Al-Quran itu sampai kiamat tetap asli, karena memang janji Allah Subhanahu wa taala, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, aku yang menurunkan Al-Quran. Al-Dzikra itu nama lain dari Al-Quran ya, Al-Mubin ya, itu nama lain dari Al-Quran. Wa inna, dan sungguhnya kami, kata Allah, lahafizun, sungguh akan menjaga Al-Quran. Caranya bagaimana Allah menjaga Al-Quran? Dengan menumbuhkan bermacam-macam bangsa yang hafal Al-Quran. Kalau kita selain Al-Quran, apalagi karena sudah palsu sampai sekarang, tidak ada yang satu pun yang hafal kitab Taurat, tidak ada. Injil apalagi ya, ada Injil Lukas, Injil Matius, berarti Injil karangan ya. Injil karangan Matius, karangan Lukas ya, karangan Petrus ya. Subhanallah. Kalau Al-Quran karangan siapa? Ada ya, Al-Quran murni sudah. Al-Quran kalamullah. Jadi kalau Yahudu la yadkhulaha illal yahudu, tidak mungkin masuk surga kecuali orang Yahudi. Wa qala an-nasara, dan orang-orang Nasrani, orang Kristen juga berkata, la yadkhulaha illan nasara, tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Nasrani. Tilkal qaulatu, nah, ucapan itu amaniyuhum, itu hanya angan-angan mereka saja. Amani, ucapan yang bohong, angan-angan mereka, penyono. Padahal sebetulnya mereka juga sudah yakin, karena tidak mengikuti kitab Injil yang asli, kita tidak mengikuti kitab Taurat yang asli, sudah aspal ya, asli tapi palsu. Syahwatuhum al-batilah, itu hanya merupakan keinginan mereka Yahudi dan Nasrani yang batil.
Kalau ada orang Yahudi dan Nasrani berkata begitu, kul katakan Muhammad lahum pada mereka, hatu, ayo datangkan burhanakum, dalilnya. Harus ada dalil, harus ada bukti sebagai hujjatakum, sebagai hujjah bagi kamu gitu loh. Apa ada dalam kitab yang menjelaskan hanya Yahudi dan Nasrani yang masuk surga, yang lain tidak? Itu harus dikejar mereka itu, biar mereka mengutarakan dalil ala dalik atas perkataan mereka yang seperti tadi, la yadkhulal jannata illa huda illa man kana huda. Nasara juga begitu, tidak akan masuk surga kecuali orang Nasrani. Kenapa kita minta dalil pada mereka? In kuntum, jika mereka itu shadiqin, benar fihi, di dalam perkataannya. Begitu. Jadi kalau mereka tidak punya dalil, ya berarti bohong belaka. Amaniyuhum, hanya angan-angan mereka supaya orang-orang Islam tertarik pada mereka. Tapi alhamdulillah akhir-akhir ini ya, orang mu'allaf itu jutaan. Jadi masuk Islam itu kan hanya 1-2 orang. Ikrar itu di Afrika itu sampai 3 juta di lapangan bersyahadat. Sekarang dengan adanya bombardirnya Zionis ke Gaza, ini luar biasa orang masuk Islam. Masya Allah. Jadi sudah dekat betul nih kiamat ini. Subhanallah. Karena tidak akan terjadi kiamat kecuali sudah Islam semua. Ini turunnya Nabi Isa alaihissalam sudah hampir. Turunnya Imam Mahdi akan dilantik menjadi pimpinan itu sudah hampir. Kita harus siap-siap. Siap-siap. Subhanallah. Tapi orang yang paling jelek adalah orang yang nututi kiamat. Karena sebelum kiamat, orang pokok ada iman di hatinya, Allah kirim angin sepoi-sepoi. Itu langsung wafat semua orang beriman. Wafat dengan nikmat. Baru setelah itu kafir. Tinggal orang kafir saja, baru Allah menghancurkan alam semesta ini. Mudah-mudahan iman kita senantiasa dijaga oleh Allah, senantiasa dipelihara oleh Allah. Iman anak istri kita, iman keluarga kita, sampai mengembuskan nafas terakhir, sehingga semuanya selamat di dunia, selamat di akhirat. Di akhirat kumpul lagi. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala